Itu adalah hijriah. Semua adalah simbol mindset yang sangat penting. Kapan ini menjadi merokok, roh dan nur yang terkandung di dalam mulut. Ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para penegak bid'ah. Roh adalah khair, kebaikan, roh adalah rezeki yang jalan, dan nur adalah visi untuk masuk. Hal-hal sebanyak ini menjadi doa bagi para penegak. Jadi ini adalah we provide the best. Kita menyediakan komunikasi yang itu penting sekali bagi sebuah ya, harganya jadi terkontrol dan nilai tinggi. Salah satu contoh, jika dijual di tukang kiloan, harganya jatuh sekali. Ketika teknologi dua ini dijual di komunitas, itu harganya. Maka tidak di komoditi ini yang terjadi besar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130 dan aplikasi besar ini bisa buat tahun bukan hanya venue di negeri sendiri. Gede sana tadi puting mah. Gede sana. Kita punya pilihan alam. Masih tekadanya. Nah, bagi para pemegang kinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak yang satu individu mungkin tidak bisa berbuat apa, tapi ini yang bisa bermanfaat untuk banyak. Kemudian ketiga adalah baik dan itu yang Hmm. Oh, suaranya. Baik. Assalamualaikum, Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas ya? Oh, tidak terdengar sama sekali. Oh, oh ya. Oh, baiklah. Tidak apa-apa, nanti besok kita eh, perbaiki lagi ya. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat luar biasa ya. Ada Bu Eni, Bu Nining, Bu Suhendani, tadi ada Bu Nuke katanya izin. Kemudian Bu Iya di Serang. Bu Ningsi, apa kabar Bu Ningsi? Bu Ningsi tinggal di mana nih? Bu Ayun dari Lamongan. Bu, Dari Sumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bun? Di Sumbar. Di Sumbar. Oh, Masya Allah, Barakallah. Hujan nggak Bun, Sumbar? Ya hujan sama malam. Hujan ya, Masya Allah berarti rata ya. Rata, Alhamdulillah. rata nih seluruh Indonesia ini kebagian rahmatnya Allah. Hujan ya. Semoga Amin. semuanya diberikan kemuliaan, kebahagiaan selalu. Amin. Amin. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Khairiyah Idris ya. Saya 16 tahun, saya menjadi seorang konsultan ya di pemerintahan, kemudian 1 tahunnya di Pertamina, kemudian selanjutnya saya menjalankan bisnis ya sampai saya bertemu dengan Magnet Rizky, komunitas yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saya keluar dari Pertamina itu ternyata Allah akan mempertemukan dengan komunitas yang luar biasa ya. Dalam hidup teman-teman ada namanya fitrah. Menurut teman-teman, kita fitrah itu apa? Boleh
ditulis di chat ya, teman-teman. Kita diskusi saja. Ini tesis saya nih, kelihatan ya di ini. Saya mau membahas tentang keluarga. Ini mohon doanya ya teman-teman ya. Saya lagi bikin tesis. Ini memang perlu kerja yang tidak ringan nih. Ini ya. Intinya tentang taubaholic ya. Baik, biar kelihatan muka saya stop aja screen-nya. Nah, ini background-nya saya pilih yang ini. Assalamualaikum atau pagi. Ini ya, biar kelihatan. Semoga sebetulnya sebelumnya saya sudah sering mengadakan seperti ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah tuh Bu Nining itu dan Bu Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi di sini ya. eh Namun karena kesibukan saya sedang menjalankan S2, kemudian saya juga ada amanah yang penting itu adalah keluarga saya, anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya sekarang kuliah di UI semua dan tidak ngekos. Jadi saya menjadi ibu kos di rumah, teman-teman. Menjadi ibu kos di rumah yang perlu untuk membantu menyediakan pertama makanan ya. Gitu ya. Mohon doanya semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh ya, kita Oke, buka oke, oke. dulu dengan Kak, kak, membaca kak. doa. Kok ada akek di bawah? Cepetan, buka pintu. Rabbish rohri sodri wa yassir Allah, li amri buka wahlul pintunya 'uqdatam cepetan. min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita itu sebetulnya Amazing Quantum itu adalah tentang learning to learn. Apa itu learning to learn? Apa itu teman-teman? Learning to learn itu adalah sebetulnya kita ini kan hidup di era postmodern ya teman-teman. Apa itu postmodern? Bu Riani banyak istilah baru ya. Teman-teman tahu apa itu postmodern? Mbak ya, saya sambil buka WA. Ada yang tahu apa itu postmodern? Postmodern berarti era setelah modern. Nah, postmodern itu, ya terima kasih Bunda Iya. Postmodern itu berarti modernnya udah lewat. Paham ya teman-teman? Ya, modernnya udah lewat. Kapan zaman modern? Zaman modern itu ya zaman waktu ditemukannya laptop, ya, waktu ditemukannya komputer, itu zaman-zaman modern. Ketika kita berpindah dari era industri ke era komputer, computerized, itu zaman-zaman modern. Nah, kenapa sekarang disebut postmodern? Ya, karena ya, kalau cuma megang laptop, megang komputer itu udah kalau tidak ada efeknya itu eh, tidak baik gitu ya. Dan efeknya pun harus baik, teman-teman. Artinya era postmodern itu adalah era mengolah informasi. Ya, teman-teman sekarang pegang HP semua kan? Ya, di rumah juga ada laptop mungkin ya. Artinya kita ini sekarang sedang duduk bersama. Teman-teman itu berhak ya. Kalau dulu teman-teman tahu nggak yang membuat seseorang itu bisa growth ya, bisa apa namanya lebih baik kehidupannya itu adalah karena mereka mendapatkan data dan informasi, teman-teman. Karena mereka mendapatkan informasi. Tuh. Nah, sekarang dengan adanya HP, ya, dengan adanya teknologi, apalagi teknologinya AI, kita semua mendapatkan informasi di saat yang sama, ya. Di sekarang buktinya sekarang kita bisa ada Zoom, ya, dan itu gratis lagi. Artinya sebetulnya hidup itu makin mudah dan makin murah.
saya nggak mungkin bisa bertemu dengan Mbak Ayun yang tinggal di Lamongan, ya, atau Bunda Ningsih yang di Sumatera Barat, kemudian Bunda Nining, ya, Bunda Iya yang di Serang, Bunda Nining yang di Tangerang. Dalam satu waktu tidak mungkin, teman-teman. Kita tidak mungkin berkumpul di sini dalam satu waktu. Ya, itu perlu uang yang banyak, biaya yang banyak. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, sekarang kita hidup di zaman era postmodern yang ketika kita duduk di saat yang sama, kita bisa berkumpul dengan banyak orang sekaligus. Ya, di sini mungkin teman-teman ada yang masih eh, tiduran, ya kan? Di atas tempat tidur gitu kan karena masih adem-adem gitu kan. Masih hujan-hujan ini enak banget nih. Belum belum saatnya take off dari tempat tidur ya, masih landing gitu kan di tempat tidur. Alhamdulillah dinikmati ya. Jadi kita bisa bertemu dengan segala macam. Atau ada yang sudah bergerak di dapur, Masya Allah, tabarakallah, keren ya. Atau ada yang sedang nyapu-nyapu, ya kan? Gitu. Dalam kondisi apapun kita dipertemukan sama Allah di sini. Dan ini teman-teman, ini bukan s- tanpa jeda loh pertemuan ini. Langsung. Keren nggak? Ya. Ya, Bu Sri Kuntari. Ya, Masya Allah. Bu Sri Kuntari dari mana? Ini ada Bu Niningnya, ada dua nih. Berarti ya. Siap. Siap, Bunda. Bunda dinas di mana? Boleh, Bun. Keren nih, Bu Sri Kentari sudah persiapan ke kantor. Iya, saya juga dulu seperti ini, Bun. Ya, selamat, semangat, Bunda. Intinya yang ada, yang penting itu adalah waktu. Oh iya, oh Masya Allah, Barakallah di Tangerang. Fi amanillah ya, Bun. Di kota Tangerang, Bu Sri Kuntari. Kayaknya saya pernah ketemu deh. Pasti pernah. Kita ketemu di mana, Bun? Tulis ya, Bun, di SHMR atau di mana? Eh, saya mohon maafnya ya teman-teman kalau saya kadang loadingnya ini jadi ketemunya harus ketemu terus menurut saya kalau namanya familiar sekali ya. Apalagi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Oh iya, Bu Sri Kuntari. Oh, Bu Sri Kuntari sudah ini ya, jangan-jangan sudah CTMR, sudah ya, Bu Sri Kuntari ya. Alhamdulillah. Pernah tadarusan di rumah. Oh belum. Oh siap siap Bunda, Barakallah ya. Bu Sri Kuntari, semoga pekerjaannya, apa yang Bunda lakukan itu adalah membawakan keberkahan ya. Karena kita paham bahwa rizki kita itu berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Dahsyat. Dengan kita belajar magnet rizki, ya. Amin, amin, Bu Sri Kuntari. Barakallah, ya. Fi amanillah. Dengan adanya magnet rizki itu saya merasakan teman-teman yang dulu yang pengertiannya yang penting berkah, yang penting berkah. Itu dulu tuh saya tuh rasanya tuh tidak mengawang-awang. Ah, apa sih yang yang paling enak juga banyak dan berkah gitu kan. Betul, yang paling enak itu banyak dan berkah. Tapi banyak yang menurut kita itu belum tentu banyak menurut Allah, teman-teman. Kita ini sebelum mengenal MR ya, ini saya jadi ngebahas perisai rezeki ini ya. Membahas perisai rezeki ya memang perisai rezeki itu teman-teman itu apa namanya berlapis-lapis ya. Ada di kegiatan kita ya, ada kadang ada di perkataan kita yang tidak disiplin kata gitu kan. Kadang ada di perkataan kita yang tidak membuat orang lain tidak nyaman gitu kan. Udah teman-teman cek lagi ya di spiritual meternya ada di -1, ada di -2. Kadang-kadang kita juga marah, itu marah -3 teman-teman ya. Padahal minus kalau kita mau ajaib itu harusnya +5 teman-teman, minimal +5. Jadi kalau tadinya kita marah, kemudian kita pengen langsung ajaib +5, itu harus plus berapa tuh teman-teman ya? Itu. Bunda Iik Rahmat, Assalamualaikum. Bunda dari mana, Bun? Silahkan di chat ya, Bun. Sepertinya saya namanya familiar juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga pertemuan ini walaupun
tatap layar ya, sekarang itu kan ada tatap wajah langsung dan ada tatap layar ya, ada tatap offline, ada tatap layar. Walaupun tatap layar saya, teman-teman bisa langsung melihat saya gitu, tidak apa-apa teman-teman. Kalau dalam keadaan offline nggak apa-apa ya, kita saling memaklumi itu. Yang penting kita di sini satu sama terhubung gitu ya. Jadi di Magnet Rizky ini saya menemukan apa itu berkah. Lebih detail, apa itu berkah itu bisa diejawantahkan, Wede. Bisa diartikan secara nyata. Kita ini manusia itu kadang-kadang harus tervisualkan ya, kedengeran aja kayaknya kurang gitu kan. Itu bentuknya kayak gimana, saya ke Bu Sri Kuntari ya kan, saya nanya kita pernah ketemu di mana gitu, itu dalam rangka memvisualkan yang mana sih itu. Nah, pasti cantik ya gitu. Kemudian Bu Iik Rahmat yang seperti apa gitu kan. Bu Dani, Bu Suhendani, di ini ya, di Tangsel, di Setu ya, alumni THMR kemarin ya, dahsyat Bunda itu. Jadi pengertian berkah itu seperti apa sih teman-teman? Gitu. Ternyata berkah itu adalah ya, kalau kita mau menguangkan itu nilainya jauh lebih besar dari banyak menurut kita. Berkah ini adalah pengertian banyak menurut Allah itu. Selama ini kita tuh mengejar rizkinya banyak menurut versi kita. Padahal bisa jadi itu tidak banyak menurut Allah. Bisa jadi itu sedikit, seuprit, sedikit banget menurut Allah. Tapi kitanya kitanya sok tahu teman-teman. Kita sok tahu banyak kok gitu. Ya Allah, malu saya teman-teman. Kita ini kadang malu gitu kan. Ketemu perisai rezeki seperti ini gitu loh. Ya, apa namanya? Ini adalah apa, pembelajaran dari Allah ya. Jadi sebetulnya siapa trainer sebenarnya? Allahu Rabbul Alamin. Allah yang membimbing kita ya. Saya sama seperti bunda-bunda, manusia biasa yang ya namanya manusia itu kan dikasih sama Allah kodratnya -1 ya kan. Makanya sudah berusaha +6 gitu kan. Berusaha mengabdi ke sana kemari gitu kan. Eh, tapi kok belum ajaib ya. Kadang-kadang -1 lagi. Pengennya diperhatiin, pengennya didahulukan, pengennya bisnis saya duluan. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Tapi Allah suka dengan proses ini teman-teman. Allah suka. Ya, makanya yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Itu. Itu orang-orang spesial. Ya, tubuh taubat ya, bertobat artinya tubuh itu taubat, kembalilah kepadaku, Allah rindu gitu kata Allah. Allah rindu. Jadi nah, di Magret Rizky ini kita itu diajak untuk menjadi taubaholik ya, taubaholik. Jadi taubaholik itu menjadi lifestyle kita ya. Makanya temanya ada learning to learn ya. Kita belajar untuk menjadi belajar lagi gitu. Karena kita itu hidup di era postmodern ya. Setelah kita tugas kita adalah learning to learn, learning to learn, learning to learn. Itu terus teman-teman. Belajar terus, belajar terus ya. Selanjutnya nanti Allah yang akan memberikan on-nya, learning to earn. Ya, saya tulis ya di sini ya. Learning to learn. Ya, tugas kita adalah ini, learning to learn. Ya, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ya, karena kita itu hidupnya tidak hanya di dunia nyata. Sebagian besar persen, ya 80-90% kita itu hidup di dunia kuantum. Ya, dunia nyata kita itu terbatas, teman-teman. Pandangan mata kita itu terbatas, pendengaran kita itu terbatas. Yang tidak terbatas itu apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak kita lihat. Itu jauh lebih banyak, teman-teman. Ya.
Nah, selanjutnya kalau tugas kita learning to learn itu lanjut ya, Allah yang akan bayar menjadi learning to earn ya. Learning to earn. Ya. Jadi tugas kita adalah learning to learn. Tugas manusia yang hidup di era postmodern itu adalah learning to learn ya. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nanti Allah yang akan bayar mendapat memberikan learning to earn pada saatnya kita sudah layak, teman-teman. Nah, apa kaitannya dengan dinar khairul razikin? Ya. Nah, magnet rezeki itu kan mengajak kita ya untuk mendetilkan apa itu definisi berkah, ya kan? Banyak itu belum tentu berkah, tapi berkah sudah pasti gitu ya. Banyaknya versi bukan versi kita, versi Allah. Sudah stop ya, stop. Jangan menggunakan versi kita, gunakan versi Allah. Ya, teman-teman pernah naik pesawat? Nah, ya, atau ya, kalau mungkin ya yakin lah teman-teman semua di sini sudah pernah naik pesawat ya. Ketika kita naik pesawat itu kan kita bisa melihat dunia di atas itu bagus banget ya. Kita ada laut, kemudian ada pohon-pohon, ada gunung, ada rumah-rumah jadi kecil banget ya. Itu. Jangankan kita rumah aja menjadi kecil, pohon aja jadi kecil. Lah, apalah siapalah lagi kita, teman-teman ya. Kita itu nggak ada apa-apanya, aduh malu gitu kan. Nggak ada seujung kotoran kuku gitu. Ya, ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah. Jadi kalau kita menitip menitip pandangan kita kepada Allah itu memang sudah selayaknya, teman-teman. Faida azamta fatawakal 'ala Allah. Sudah kita wakilkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, mengenai bagaimananya. Tugas kita mah belajar terus itu. Ya, belajarnya kalau nggak ada uang gimana dong, Bun? Kan belajar itu harus pakai duit. Nah, itu kan. Nah, kembali nih, yang ngasih duit kita itu Allah, teman-teman, bukan kita. Melalui apa? Melalui kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Ya. Kalau kita nggak ada uang, berpikirlah untuk siapa ya yang perlu kita muliakan, siapa ya yang perlu kita bahagiakan, gitu ya. Jangan berpikir duit, duit, duit itu, uh, jangan tertipu dengan dunia, ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya saya senang banget di ilmu magnet rezeki ini sampai saya, tau nggak teman-teman? Saya punya bisnis yang sangat besar, ya. Itu Mbak Ayun tahu tuh. Mbak Ayun tahu, itu saya simpen dulu teman-teman. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita mau ngomongin bisnis, ayo juga. Ya, saya orang yang senang bisnis karena saya orang yang senang tumbuh berkembang. Ya, bisnis bagi saya itu adalah menuju plus 5 gitu. Supaya kita bisa memiliki karya. Bisnis itu pada dasarnya adalah membangun leadership, teman-teman. Bisnis itu untuk praktek ini kita eh, di bisnis. Contohnya tadi di Dinar ya atau teman-teman punya bisnis ya. Pasti tujuannya itu adalah bukan untuk menjual barang, tapi tujuannya itu adalah untuk melayani. Supaya gimana yang punya warung, yang punya bisnis jasa, seperti Bu Sri Kuntari ini kan sebetulnya sedang berbisnis jasa juga. Jadi sebetulnya kita ini hidup ini tidak bisa lepas dari bisnis, teman-teman. Tidak bisa lepas dari bisnis. Karena Allah pun sudah mengajak kita berbisnis. Kata Allah, maukah kamu saya ajak berbisnis? Surga bayarannya. Gitu. Jadi apa namanya bisnis itu adalah sesuatu hal yang fitrah gitu. Apa itu? Bisnis menurut saya, menurut Amazing Quantum, bisnis adalah cara mengelola sumber daya yang kita miliki ya supaya bermanfaat untuk sesama. Eh, gitu. Kita punya apa? Kita punya waktu. Kita punya waktu. Ya udah gimana caranya supaya waktu kita ini bermanfaat untuk sesama. Begitu ya. Tidak harus uang. Kalau kita punya uang, alhamdulillah ya, karena Allah akan yang membayar. Allah yang akan membayarnya
gitu ya. Eh, Nah, melalui uang ini kita gunakan untuk memuliakan sesama. Nanti saya sharing ya. Saya sharing ke teman-teman. Ada salah satu ibu yang luar biasa, Bulis, hadir nggak di sini? Tadi Bulis hadir tuh. Ada titipan dari beliau. Beliau sedang menggalang dana untuk membantu sekolah anak-anak yang kekurangan. Begitu ya. Silahkan nanti teman-teman anggap itu sedekah ya. Silahkan semampunya. 10.000 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 5.000 nggak apa-apa pun. Nggak apa-apa. Yang penting itu adalah sedekah terbaik teman-teman hari ini. Gitu. 20.000 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. 100.000. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman ya. Itu saya sharing di sini atau di grup ya. Untuk kita sesama membantu sesama. Karena di balik kegiatan ini ada begitu banyak orang. Nah, inilah cara kita melipat gandakan uang, melipat gandakan rizki, ya. Nanti akan Allah balas. Ya, apalagi di era pagi ini ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amro yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ya, itu bercerita tentang malaikat, teman-teman. Malaikat itu kalau pagi itu berseliweran. Siapa nih yang pagi-pagi sudah bergerak dari tempat tidur? Kata malaikat, tahu sih, kayaknya lebih enak di atas tempat tidur masih ngantuk gitu. Tapi ada yang berusaha keras untuk melawan ngantuknya gitu. Saya udah janji sama Bu Ria pengen ketemu di Zoom gitu. Ya, nggak apa-apa deh gitu. Sambil matanya sambil merem-merem gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi yakin saya yakin teman-teman di sini sudah melek semua ya gitu. Ya, melek eh, kemudian sambil tiduran juga nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah kita adalah alumni COVID ya, LC ya. Ngomong-ngomong COVID, ini katanya ada COVID era baru ya teman-teman ya. Di China sudah banyak ya. Kita sebagai insan MR ingat jangan galau ya, jangan galau, nggak apa-apa. Maksudnya di media sosial dibikin ceritanya dibikin heboh gitu kan gitu. Kita puasa media sosial aja teman-teman ya. Kita puasa media sosial, banyakin doa, banyakin masuk ke gua kuantum gitu ya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh media, kita tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu apapun di luar sana yang kondisinya membuat kita tidak nyaman. Ya, terkesannya jadi tidak apa sih, tidak responsif. Bukan tidak responsif. Kita menjaga supaya energi kita berada selalu di +5. Ya, yang kita pikirkan itu adalah apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya cintai, untuk masyarakat saya. Minimal doa teman-teman ya. Minimal doa, kemudian ya tadi kita bergandengan tangan ya dalam hal kebaikan teman-teman. Nah, kita semua itu adalah alumni COVID ya, LC ya. Kita paham era COVID ini mengajarkan kita betapa pentingnya tidur. Betapa pentingnya tidur. Ya, nanti kalau teman-teman suatu saat, naudzubillah min dzalik, kalau ternyata pandemi yang selanjutnya itu hadir, ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan ya. Tapi kalau takdir Allah, qadarullah ternyata kita harus menerima takdir Allah ya, maka sambut dengan bahagia. Wahai makhluk Allah, saya yakin engkau adalah makhluk yang taat kepada Allah. Kita sama-sama sedang hidup di dunia dan sedang ingin menjadi lebih taat kepada Allah. Ya, kita sama-sama ingin menjadi makhluk yang terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya. Yuk, kita sama-sama saling menjaga ya. Kamu boleh mampir di tubuh saya, tapi nggak boleh macam-macam ya. Gitu diajak ngobrol ya, makhluknya teman-teman ya. Diajak ngobrol ya. Jadi sekarang itu kemarin ya para ulama juga
mengingatkan ya, Gus Baha salah satunya. Wes, pokoknya orang-orang Muslim, orang mukmin ini harus banyak bersyukur. Kita punya suami punya pekerjaan, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Tapi kalau kerjanya tidur terus juga, alhamdulillah. Pokoknya, pokoknya harus disyukuri dulu. Harus banyak bersyukur. Kita ini sudah alumni COVID. Kita sudah merasakan bahwa tidur itu ternyata membawa kita sehat. Jadi kalau anak-anaknya masih tidur jam segini, jangan dimarahin. Ya, ngomongnya pelan-pelan. Itu, itu jangan dimarahin ya teman-teman. Kalau suaminya masih tidur pagi ini, jangan dimarahin, disayang. Gitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Dimuliakan, dibahagiakan. Gitu. Anakku maunya apa, suamiku maunya apa. Ya, karena kunci rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kalau suaminya, kalau kita lagi LDR, Bun, LDR, ya nggak apa-apa, didoakan, dijapri, syukur-syukur bisa video call. Tapi kalau nggak bisa video call, kita jangan kecewa ya teman-teman ya. Itu kita ini di era ya itu kita ini makhluk postmodern yang kadang-kadang itu mudah kecewa, kecewa sama lingkungan, bahkan kecewa sama guru. Jangan ya teman-teman ya. Kita pengen, misalnya nih, kita sekarang itu kan eranya tuh kan banyak sekali apa namanya informasi ya kan. Kita bisa belajar ke Adi Hidayat, ke siapalah ustadz-ustadz banyak sekali ya gitu. Ke Halimah Alaidrus gitu kan. Ketika kita sudah bertemu Imam Syafi'i itu untuk bertemu guru itu teman-teman harus jual rumah teman-teman. Masya Allah. Dan sekarang baterai saya habis. Bentar. Apa di era saat ini kita bisa dimudahkan untuk bertemu dengan guru teman-teman ya. Itu adalah pesan yang Allah berikan kepada kita. Perbanyak guru, perbanyak guru di era saat ini. Karena tugas kita itu adalah learning to learn, ya. Dan untuk mendapatkan guru, ada pepatah Arab, ya. Bu Nining paham kali itu ya. Untuk bahwa jangan melihat siapa yang bicara, tapi konteksnya, kontennya, ya. Kontennya apa? Nah, itu jadikan itu menjadi cermin ajaib untuk kita, teman-teman, ya, untuk memperbaiki diri kita. Tadi ingat ya bahwa yang memperbaiki kita itu Allah. Training sebetulnya itu adalah Allah. Guru sebetulnya itu adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, ya, teman-teman ya, itu. Nanti setelah ini kita zikir pagi, kemudian tilawah, ya. Tilawahnya silahkan kalau teman-teman nggak sempat kayak saya nih sedang haid ya. Jadi kita dengarkan murotal dari gurunda kita Pak Nas yang saya suka share di grup ya di YouTube saya ya. Yang belum subscribe YouTube saya, ayo subscribe ya. Kemudian di-share ya. Semoga kebaikan ini terus bertambah. Zoom ini juga nanti di-share ya. Semoga menjadi amal jariah kita, teman-teman. Dengan cara seperti itulah Allah itu menjalankan apa namanya bisnis bersama kita gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu bisnis yang sebetulnya. Bisnis menggunakan waktu untuk kebaikan kita bersama. Sampai saatnya learning to earn. Nanti Allah yang akan memberikan kita layak mendapatkan rizki berapa. Silahkan teman-teman tulis ya di bukunya LOP-nya apa. Misalnya dapat uang 100 juta sehari atau 100 juta sebulan atau sebulan pengennya 1 miliar, 1 triliun. Silahkan ya, Alhamdulillah tulis ya. Atau pengen naik level itu. Nah, silahkan. Namun tetap bahwa rezeki kita ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain, ya. Gitu. Yang menjalankan bisnis kok bisnisnya belum lancar-lancar ya, Bun. Nah, yang bikin lancar atau tidak itu adalah kita dan Allah.
ya. Maksudnya kalau kita itu makanya tadi kalau kita itu tugasnya adalah memuliakan, membahagiakan itu terus gitu ya. Nanti kalau yang memberikan earn-nya Allah yang punya bisnis dinar ya, yang belum punya bisnis dinar, ayo silakan japri ke saya ya. Eh, apa namanya keanggotaannya hanya 750.000. Anggap ini adalah teman-teman nanti mendapatkan ilmu menjadi konsultan keuangan ya. Apa ini adalah ya apa namanya? Aduh baterai saya HP juga habis. Apa namanya? Bayangkan ini adalah toko tokonya teman-teman nanti ya. Dari situ kita belajar lagi learning to learn ya, learning to learn. Kalau di ilmu-ilmu yang di Amazing Quantum itu tentang ilmunya mengenai hati, mengenai jiwa, mengenai mind ya. Tapi kalau mengenai dinar, saya ada grup namanya seminar keuangan, itu adalah bagaimana tentang mengelola keuangannya ya. Hati kita menjadi hati yang amazing, hati yang bersih ya. Kalau hati yang bersih, meluruskan niat karena Allah, hati kita selalu happy, pikiran kita beri makanan yang selalu yang positif, ya, yang membuat kita bisa bertumbuh terus, ya. Kemudian kegiatan juga kita juga terkontrol, selalu yang baik-baik, selalu ingin memuliakan, membahagiakan sesama. Kata-kata kita juga dijaga, menjadi selalu disiplin kata. Kita itu sedang berusaha terus menjadi seorang magnet rizki. Ya, maka kita bisa menjadi seorang magnet rezeki yang bisa menarik rezeki. Ya, rezeki dengan ajaib gitu. Karena eh, magnet dan besi itu apa bedanya? Jangan-jangan sekarang kita itu masih masih besi. Nah, di Amazing Quantum, di grup Amazing Quantum itu kita belajar mengenai mind ya, mengenai jiwa ya, bagaimana caranya supaya jiwa kita menjadi jiwa yang bersih. Di mana itu letak jiwa? Letak jiwa itu ada di jantung, teman-teman ya, di kolbu, bukan di hati, hepar bukan ya, tapi di kolbu, di jantung. Nah, makanya tulisan-tulisan saya itu kadang tentang jantung ya, dan ternyata jantung sama otak ini tiap hari, tiap detik, tiap sepersekian detik teman-teman, hitungannya cepet banget ya. Dalam dunia kuantum ya, kita tidak mampu melihatnya, itu ngobrol terus teman-teman antara otak dan hati, ngobrol terus gitu ya. Jadi nah, dan pertanyaannya siapa nih pemimpinnya antara otak dan hati ini? Apakah pemimpinnya otak atau pemimpinnya hati ya? Kenyataannya otak itu kadang-kadang suka memanipulisir, misalnya ya 750.000 mahal dong Bu. Nah itu otak yang ngomong tuh. Tapi kalau hati yang berbicara 750.000 itu pada dasarnya dari Allah gitu. Insya Allah Allah akan ganti. Karena tugas kita adalah tadi learning to learn teman-teman. Learning to learn. Nanti Allah yang akan ganti menjadi learning to earn gitu ya. Ya. Kemudian kalau atau misalnya mau sedekah, ya saya juga sedang susah Bu. Teman-teman, pada dasarnya itu semuanya dari Allah. Mau 1.000, 2.000, mah enggak gitu kan ya. Yang penting tiap pagi itu gimana caranya keluar uang ya dari dari kantong kita ya, atau dari rekening kita transfer 5.000, 6.000, 10.000. Iya silahkan gitu teman-teman ya. Allah tidak melihat nilainya, tapi Allah melihat kontinuitasnya gitu teman-teman. Nah, wan naziati ghorqa ya, karena setiap hari malaikat itu melihat kita dan mengevaluasi kita ya. Makanya saya bikin tema namanya evaluasi akhlak dan inovasi, evaluasi dan inovasi akhlak. Ya, evaluasi dan inovasi akhlak ini adanya di dunia kuantum, teman-teman. Hasilnya di dunia nyata. Hasilnya di dunia nyata. Kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan gitu ya. Pribadi yang semakin bisa memberikan, selalu memberikan energi positif gitu. Pribadi yang selalu ingin membahagiakan sesama begitu, teman-teman ya. Nah, apa namanya? Learning to learn. Nah, itu
intinya itu ada di jiwa. Ya, bagaimana jiwa kita ini selalu bisa menjadi pemimpin untuk otak kita. Ya, saya pun kadang begini teman-teman ya, saya pengalaman pribadi, nggak tahu nih pengalaman teman-teman bagaimana. Ketika teman-teman sedang tidak bahagia, ya, tidak bahagia tuh begini pengertiannya. Tidak harus selalu dalam kondisi sedih, dalam kondisi normal aja, dalam kondisi normal ya. Misalnya, apa ya? Kok ada yang merasa gimana caranya ya supaya kan ini berbicara tentang sel ya teman-teman ya. Di dunia kuantum ini kita berbicara tentang sel. Gimana caranya sel di dalam jantung kita itu melebar. Ya. Jadi sekarang teman-teman latihan dulu senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Hmm. Nah, ajaibnya teman-teman. Ketika saya bilang senyum, ya, sebelumnya di otak saya sudah muncul kata senyum, ya. Terus saya bilang ke kanan ke kiri, otak juga merekam ke kanan ke kiri. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah jantung. Benar, yang nyuruh adalah sel-sel di luar otak. Sel-sel di luar otak. Dan makanya ketika kita senyum, nyambung ke otak dan nyambung ke jantung, itu membuat sel-sel di dalam jantung kita itu ibaratnya saluran darahnya itu menjadi melebar, teman-teman. Nah, ketika kitanya, maaf ya tadi tidak sengaja, ketika kitanya tidak mampu, ya, saya merasa ada sesuatu hal yang perlu kan di sel itu kan isinya tentang air, benda padat, benda padatnya benda padatnya dalam bentuk ruang ya teman-teman, dan gas ya, udara, udara itu. Udara itu ada dalam dunia kuantum ada yang dalam bentuk benda padat. Nah, sel di dalam tubuh kita itu kan adalah makhluk hidup. Jadi kita ini ya teman-teman, kita ini adalah inang. Kita ini adalah induk tempat ber tempat hidupnya sel. Jadi kita ini adalah inang dari jutaan sel, miliaran sel yang ada di dalam tubuh gitu ya. Dan sel-sel ini sebetulnya kecerdasan kita itu ada paling tinggi itu di tingkat sel, teman-teman. Bukan di otak. Ya. Jangan nyimpen segala sesuatu di otak. Bukan. Ternyata otak itu hanya layar, laptop, ya. Nah, kita sudah belajar LOP ya, teman-teman ya. Belajar LOP. Kalau kita pengen memperbaiki nasib ya yang ada di layar tembok ya, maka perbaiki dulu yang ada di layar laptop, ya kan? Nah, di layar laptop inilah otak kita. Otak kita ya, dia hanya perekam menyajikan teman-teman. Siapa operasionalnya sebetulnya bank datanya itu ada di sel. Makanya kadang kalau misalkan kita dicubit ya, kita bilang "Ah," gitu, nggak perlu mikir ya. Itu udah kebayang kalau cubit, otak mikir sakit nggak ya, teriak nggak ya. Kelamaan, nggak cepet ya. Nyatanya kalau kita dicubit, oh gitu kan, gitu. Terus kalau ada yang senyum, kok gini loh teman-teman. Kalau ada teman kita senyum, kok kita ikutan senyum ya? Nggak bisa tuh nggak senyum. Kalau misal, teman-teman boleh cek, teman-teman senyum, pasti ada nanti ada yang membalas senyum. Kok bisa seperti itu ya? Nah, itu dunia kuantum teman-teman. Namanya energi. Makanya kita ini adalah makhluk energi, teman-teman. Ya, jadi eh, hati-hati dengan energi. Kadang kita ini ya, kalau makan aja kan kita pilih yang bagus-bagus, pilih yang baik-baik ya. Kenapa energi kita tidak memilih yang bagus-bagus, tidak memilih yang baik-baik, teman-teman? Masih aja energi masa lalu kita bawa.
energi sedih, energi saya kayaknya saya pernah disakitin sama dia deh, karena kayaknya saya pernah diomong nggak enak. Waktu kecil saya pernah dibully, waktu kecil saya pernah diledekin, sakit banget rasanya, gitu. Ya, jangan ya teman-teman ya, gitu. Saya kayaknya pernah waktu itu saya lagi nggak punya duit gitu, apa namanya kayak seperti tidak tidak dihargai. Siapalah saya cuma lulusan SMA. Itu kayaknya teman-teman waktu waktu apa namanya apa namanya paguyuban apa alumni ya itu kumpul-kumpul kok kayaknya saya tidak dianggap ya gitu. Kok saya kayaknya saya nggak dianggap ya di keluarga. Kok kayaknya saya di masyarakat saya nggak dianggap ya. Emang memanglah saya ini. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jangan, jangan ya Dek ya, jangan. Itu energi tidak baik ya, energi tidak baik ya. Karena kita hidup di masa sekarang dan masa depan. Ya. 5 menit selanjutnya itu adalah masa depan kita. 10 menit selanjutnya itu adalah masa depan kita. Ya, jadi please ya, please teman-teman ya, jadikan kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memaafkan. Ya, memaafkan. Gimana caranya, Bu Ria? Gampang caranya. Ya, nanti teman-teman kalau mau belajar lebih serius boleh ya di seminar yang serius. Sekarang saya kasih tahu cara yang gampang. Cara yang gampangnya itu adalah dengan mendoakan. Teman-teman tulis ya, siapa kira-kira menurut teman-teman ada orang-orang yang menurut teman-teman tidak baik, telah membuat tidak nyaman dan dalam kehidupan teman-teman. Bisa jadi itu orang tua, anak-anak, adik-adik, tetangga, sepupu, kakek, nenek, ya. Waktu kecil saya sepertinya jadi bulan-bulanan keluarga, gitu kan, gitu, ya. Tulis semuanya, ya. Kemudian sholat taubat atas nama mereka, teman-teman, ya. Kalau yang sudah meninggal, doakan semoga ruhnya mengampuni saya. Gitu ya. Ini bukan tentang orang lain, tapi ini tentang diri kita. Kita harus menjadi pribadi yang hanya mengkonsumsi energi yang bagus. Ya, luka batin itu teman-teman, luka batin itu adalah energi yang terkungkung, ya, terkungkung oleh energi yang tidak baik. Nah ini energi tidak baiknya harus kita buka perisai rezeki ini. Nah, makanya perisai rezeki itu keuntungannya untuk kita sendiri, ya, bukan untuk mencari aib, bukan, bukan, ya, bukan untuk mencari, ya, Ya, Buria, Buria. apa, eh sebentar, ke ini ya, ya Buria kok jadinya saya terus yang perlu dievaluasi gitu, untuk dalam rangka melepas perisai itu teman-teman, ya, ingat ya teman-teman ya, kita itu hidup di dunia hanya sekali, hanya saat ini. Hanya saat ini. Tidak ada namanya reinkarnasi. Nanti kita meninggal hidup lagi ke dunia. Enggak. Kalau meninggal ya hidupnya di akhirat, bukan balik lagi ke dunia. Ya. Eh, Kalau orang-orang beriman nggak mau balik lagi ke dunia. Ih, ngapain? Dunia itu sempit. Nggak enak, sempit. Makan aja kudu nyari, gitu kan. Itu udaranya belum tentu fresh. Tapi nanti di alam barzah untuk orang-orang beriman, semoga kita termasuk bagian di dalamnya ya teman-teman ya, bersama Rasulullah dan orang-orang beriman yang lainnya, salam satu sama terhubung. Makanya kita sering nih perlu kita ketemu seperti ini ya teman-teman ya, itu dalam menjaga amazing kuantum ya, berada di kuantum yang paling amazing, yang paling baik teman-teman itu ya, karena kita satu sama terhubung ya. Di sana di sana nanti di alam barzah itu semoga kita bisa merasakan nikmat terus, nggak mau. Nah, kita kira-kira nih kita ini termasuk orang-orang yang pengennya balik ketika masuk ke dunia. Nah, silahkan di chat ya teman-teman, maunya balik ketika kita meninggalkan dunia, ya kan, itu hal yang sudah pasti ya teman-teman ya. Bisa saya eh nggak mau, nggak mau ya, pokoknya kita itu sesuatu hal yang pasti. Kalau bercandaannya salah satu dokter Andika ya, coach saya, bisa antum duluan atau saya belakangan gitu, atau
Saya belakangan atau antum duluan gitu. Pokoknya itu adalah sesuatu hal yang pasti meninggal itu ya teman-teman ya. Nah, di meninggal itu sesuatu hal yang pasti ketika kita nanti meninggal. Pertanyaannya teman-teman termasuk tipe yang mana? Mau balik lagi ke dunia atau nanti menikmati hidup di sana? Tulis, tulis teman-teman. Maunya tipe yang seperti apa? Tulis di chat. Mau pengen bersenang-senang nanti di alam akhirat ya barzah atau pengen kembali ke dunia? Halo, coba mana chatnya? Ada yang nyimak saya nggak nih? Saya tunggu ya. Tulis di chat. Kalau enggak boleh suara. Kalau teman-teman mungkin sedang sibuk. Pengennya bersenang-senang di alam barzah. Terima kasih Bu Eni. Ya kan? Pengennya seperti itu kan? Tapi kita nggak boleh minta mati ya teman-teman ya. Nggak boleh minta meninggal duluan. Nggak boleh ya. Eh, ada alasan Allah kenapa kita masih hidup di dunia. Alasannya adalah pengen menikmati dunia tempatnya berjamaah. Betul, Mbak Ayun. Iya, ya, itu. Nah, eh, jadi kalau capek di dunia itu wajar. Hanya sebentar kok, sebentar, sebentar banget. Nanti di alam barzah itu sangat menyenangkan, teman-teman. Kenapa Allah masih memberikan kita hidup di dunia? Karena Allah masih menunggu taubat kita, teman-teman. Ya, supaya nanti ketika kita meninggal, kita diampuni semua dosanya. Kita bersih. Kita bersih ya semoga amin ya robbal alamin. Kan kalau doa sebentar lagi nih, sekarang udah bulan Rajab, 2 bulan lagi kita masuk Ramadan teman-teman. Dan di puncak Ramadan itu doanya adalah apa teman-teman? Supaya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fa fa'fu anna. Ya Allah, bersihkan, ampuni. Tidak hanya ghafur, kalau ghafur itu masih ada kayak di tip kayak dicoret doang gitu loh. Ya, belum di RFF, belum dirilis forget and forgive sama Allah. Makanya kita juga kepada makhluk Allah, kepada manusia juga harus RFF supaya Allah akan membalas menjadi RFF dosa-dosa kita, teman-teman. Ya, kalau kitanya RFF kepada sesama, release, forget, and forgive, Allah juga, semoga Allah juga ampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Enak ya, teman-teman ya. Enak, hidup di dunia itu enak, teman-teman. Ya, itu. Jadi, untuk apa? Untuk supaya nanti kita dosa-dosanya diampuni dan inti di hidup di dunia itu adalah intinya adalah tentang amal soleh, teman-teman. Amal soleh, percayalah. Ya. Kalau uang, saya pernah mendapatkan uang masuk ke rekening ratusan juta. Bu Ayun, saksinya, ya. Ratusan juta, tiba-tiba masuk. No. Bisa kadang 500 juta gitu, teman-teman. Tapi percayalah, teman-teman, itu nikmatnya hanya paling 5 menit. Ya, lihat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setelah ganti hari, udah nggak ada bekasnya teman-teman, nggak ada bekasnya. Ya. Karena yang paling nikmat sejatinya itu adalah ketika kita nikmat mampu melakukan amal soleh teman-teman. Gitu. Nah, amal solehnya ini sebisa mungkin diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Karena Allah lah yang sebaik-baiknya memberikan kita balasan. Ngomong-ngomong, kok belum ini ya? Oh, belum, belum, belum. Belum, memang belum ini ya, belum 40 menit ya. Tidak terasa ya, teman-teman. Jadi, apapun kegiatan teman-teman, apapun bisnis teman-teman, ya, eh, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan untuk memuliakan, membahagiakan sesama. Learning to learn terus, ya. Bu Eni, semangat, ya. Bu Iya, semangat Bu Iya, Masya Allah, ya. eh Betul, dilihatkan semuanya untuk Allah. Misalnya teman-teman, Bunda, saya masih ada amanah, Bun. Itu, masih ada amanah. Nggak apa-apa, yakin Allah yang akan bayar amanahnya. Tugas kita makanya tugas itu tuh tadi learning to learn, taubat holik ya.
Itu taubat holik terus menerus dengan cara memuliakan, membahagiakan sesama, memuliakan, membahagiakan sesama, gitu ya. Bahagiakan semuanya, bahagiakan ya. Jadikan kita ini adalah bagian dari kebahagiaan mereka. Alhamdulillah Bunda Iya di rumah punya toko ya, Masya Allah itu rezekinya berlipat-lipat tuh. Setiap langkah orang yang datang ke tokonya Bunda Iya, pastikan mereka selalu bahagia. Hmm, pastikan Bunda Iya, Bu Eni, Mbak Ayun ya, itu adalah sumber kebahagiaan mereka. Saya kalau belanja ke toko Bu Iya kok jadi terhibur ya. Kenapa ya? Nah begitu Bun ya. Saya kalau deket-deket Bu Eni jadi happy gitu. Saya kalau deket-deket Mbak Ayun jadi makin semangat gitu. Saya kalau deket-deket Bu Nining jadi semakin bahagia tidak terbatas gitu. Saya kalau deket-deket Bunda Sri Kuntari, dahsyat ya. Apa semuanya ya, mau atasannya mau bawahannya, semuanya orang-orang yang kita temui di kendaraan itu ya kan, semuanya itu menjadi apa namanya, menjadi magnet untuk kita, menjadi pastikan kita adalah sumber kebahagiaan untuk mereka. Amin ya robbal alamin. Makanya kita harus bahagia dulu teman-teman ya. Bahagianya di level 10 ya. Anggap level 10 itu adalah level tertinggi ya, gitu. Berada di berapa? Plus 6, teman-teman. Berada di plus 6 gitu. Nah, kemudian berada di plus 6 untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Jangan Allah doang ya, teman-teman ya. Allah dan Rasulnya. Niatnya karena Allah. Ya. Niatnya kalau Allah dan Rasulnya. Karena begitu besar cinta Rasulullah kepada kita. Jangan sampai kita apa bertepuk sebelah tangan cintanya Rasulullah kepada kita, teman-teman. Ya. Dan itu diaplikasikan dengan cara apa namanya, kita memuliakan umatnya Rasulullah ya, gitu ya. Karena Rasulullah itu begitu cinta kepada umatnya, dan kita juga harus cinta kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman semakin bahagia selalu ya. Nanti setelah ini teman-teman langsung pikir pagi ya. Pikir pagi itu penjaga kita untuk mengisi energi kita ya. Kemudian murotal 5 surat pilihan. Silakan boleh sambil nyapu ya, sambil masak juga boleh, sambil melayani boleh, sambil ke pasar boleh ya teman-teman ya, supaya kita dijaga oleh Allah dan Rasulnya. 5 surat pilihan itu ada surat Waqiah yang Allah jamin, siapa yang membaca surat Waqiah, Allah jamin terhindar dari kefakiran. Allah yang menjamin. Tidak mungkin miskin orang yang tiap pagi membaca surat Waqiah, teman-teman. Itu. Ya, betul. Rasulullah itu sangat cinta kepada kami. Jadi kami harus membalas cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita dengan Rasulullah itu selalu bertransaksi dalam dunia kuantum. Satu sama terhubung, teman-teman. Ya, gitu. Kemudian ada surat Yasin. Surat Yasin itu keajaibannya dahsyat, teman-teman. Ya, fadilahnya banyak banget di surat Yasin. Ya, impian teman-teman gampangnya diyasinin terwujud, teman-teman. Ya, dan ingat teman-teman, setiap huruf Al-Quran itu hidup. Ya, jadi kita transaksinya dengan setiap huruf Al-Quran, karena setiap huruf Al-Quran itu hidup. Ya, dan Allah balas minimal 1/10, teman-teman. Minimal 1/7, maksimal bisa 1/700. Maksimalnya bisa maksimal. Bayangkan kalau itu kita baca ya, 5 surat pilihan itu kita baca berapa jumlah huruf. Masya Allah, barakallah teman-teman. Semoga itu menjadi pemberat amalan kita ya teman-teman ya. Itu amal kebaikan kita. Kemudian surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu membuat hati kita lembut dan membuat
orang juga lembut terhadap kita. Ya, jadi untuk misalnya, Bun, saya dikejar-kejar debt collector. Bun, amanah saya masih banyak. Baca surat Ar-Rahman. Tadi, baca ya. Baca yang ini ya. 5 surat pilihan tadi. Gitu. As-Sajdah. As-Sajdah itu tentang impian, teman-teman. Ya. eh, 1 hari menurut kita itu bisa 1000 tahun di mata Allah. Gitu. Jadi, waktu kita hidup di dunia itu sebetulnya mahal, teman-teman. Ya. Bayangkan apa yang kita lakukan nanti berpengaruh nanti di akhirat, dan dunia kuantum itu menjadi energi yang luar biasa gitu ya. As-Sajdah. Kemudian Al-Muluk. Al-Muluk. Al-Muluk itu barang siapa yang membaca surat Al-Muluk setiap hari ya, maka Allah bebaskan dari azab kubur. Ya, azab kubur. Ya, azab kuburnya aja sudah dibebaskan, apalagi azab di dunia. Gampangnya begitu ya teman-teman ya. Itu. Intinya Allah akan membebaskan kita dari azab. Masya Allah. Tabarakallah. Sudah nanti kita dapat pahala ya banyak banget. Terus Allah juga kasih fadilah-fadilahnya begitu banyak. Gitu ya. Belum lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Nah, kelebihannya dengan adanya murotal ini, teman-teman yang belum bacaannya belum lancar, udah tinggal ikutin aja ya dari gurunda kita, Pak Nasrullah ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan beliau, Allah jaga selalu beliau. Apa namanya? Ikutin aja, nanti tidak terasa lama-lama teman-teman jadi hafal. Ih, keren ya. Eh, Kalau teman-teman lulus dari Amazing Quantum, teman-teman nanti hafal zikir pagi, hafal 5 surat pilihan. Masya Allah, barakallah teman-teman. Keren banget itu. Ya. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Apalagi kalau teman-teman share ya, share kenikmatan ini kepada teman-teman. Ya, nanti silakan share ya. Insya Allah semoga ini apa namanya menjadi amal jariah kita semua. Ya. Kemudian nanti saya izin share juga mengenai tadi ada salah satu sahabat yang sedang eh, berniat untuk menolong sesama yang melakukan bazar. Silakan nanti teman-teman sedekahnya nanti mohon izin ke rekening saya dulu, nanti saya gabung ya dari teman-teman Amazing Quantum ya. Eh, Insya Allah nanti berlipat ya, dibalas sama Allah 10 kali, 100 kali, ribuan kali sama Allah. Ya, silahkan. 5.000 diterima, 10.000 diterima, berapapun diterima. Ya, 20.000 diterima, Masya Allah, tabarakallah. Ya, diterima. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah. Eh, Semoga pertemuan pagi ini menjadikan booster ya, mengajak kita bisa memberikan energi terbaik ya, energi terbaik untuk ke keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak hanya menjadi keluarga biologis. Nah, nanti outputnya apa nih? Output dari Amazing Quantum, output dari Amazing Morning itu apa, Bunda? Ya, jangan kaget ya teman-teman, di Amazing Morning ini saya mengajak teman-teman untuk lebih produktif. Ya, kalau di Amazing Quantum yang di WA Group itu mengajak kita untuk membersihkan jiwa. Ini tentang jiwa ya, Amazing Quantum itu tentang jiwa supaya kita itu menjadi jiwa yang happy, bahagia, ya, fokus untuk memperbaiki spiritual matter, eh, untuk memperbaiki apa namanya pikiran kita, perasaan kita, spiritual kita. Nah, di Amazing Morning ini saya mengajak teman-teman untuk lebih produktif. Ya, lebih produktif memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi temanya seperti itu supaya keluarga kita bertumbuh. Penting teman-teman. Keluarga kita ini menjadi keluarga kita yang bertumbuh. Apa saja sebetulnya fungsi keluarga? Silahkan teman-teman nanti catat ya. Pertama fungsi biologis. Ya. Kedua fungsi psikologis. Ketiga fungsi sosial. Keempat fungsi ekonomi. Kelima fungsi pendidikan. Ini yang disebut dengan keluarga sehat itu adalah harus ada 5 unsur.
Fungsi biologis itu adalah keluarga sebagai ya anak kita, tempat anak kita lahir, tempat anak kita bertumbuh, ya bisa makan, memenuhi gizi keluarga, merawat anggota keluarga, membesarkan anak-anak itu adalah fungsi biologis, ya. Tapi itu belum bertumbuh teman-teman, ya. Kalau kata Ustadz Nuruddin, jangan sampai anak-anak kita itu dianggap sebagai hewan. Kata Ustadz Nuruddin, ya, nggak dikasih ilmu gitu, dikasihnya makan doang. Itu udah yang penting badannya gemuk, yang penting badannya sehat, besar, tinggi, lebih tinggi dari ibunya. Itu. Nah, itu belum bertumbuh, ya. Kata Ustadz Nuruddin itu baru menganggap sebagai hayawan. Ya, nanti di otak ada namanya otak reptil, ya, baru memenuhi otak reptil di neuroscience-nya, teman-teman. Nah, bertumbuh itu ketika keluarga kita tumbuh menjadi keluarga yang berfungsi psikologis. Yaitu apa? Yang memberikan rasa kasih sayang dan rasa aman. Nih, rasa aman, memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Nah, konsep memuliakan, membahagiakan ini semoga menjadi keluarga yang bertumbuh secara psikologis, ya. Pastikan anak-anak itu selalu nyaman berada bersama kita, ya. Pastikan rumah kita ini menjadi rumah baiti jannati. Banyak-banyak ngobrol sama anak-anak, ya, gitu. Anak-anak kita evaluasi anak-anak banyak ngobrolnya sama HP atau sama kita, gitu. Ya, kalau ternyata masih banyak sama HP, ya sudah, berarti kita perbaiki aja kualitasnya begitu ngobrol. Jangan sampai membuat mereka terluka. Pastikan ketika kita ngobrol sama anak-anak, energi kebahagiaannya menaik, gitu ya teman-teman, ya. Kemudian fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah meneruskan nilai-nilai keluarga. Value apa yang ada di dalam keluarga kita. Nah, makanya kita sebagai orang tua itu harus memiliki value, gitu. Kita sebagai orang tua harus memiliki nilai dulu, teman-teman. Itu, ya. Masya Allah, barakallah Bu Iik, barakallah. Bu Iik tinggal di mana, Bu Iik? Ini kita pernah ketemu di mana dan Bu Iik tinggal di mana dan kita pernah ketemu di mana, ya. Semoga supaya tervisualkan itu. Saya di situ, Bu. Kita ketemu di hotel. Oh iya, Masya Allah. Iya, Bu Iik ini ya bareng Bu Eni dan Bu Dani, ya. Oh ya, siap. Soalnya namanya Tri, saya taunya. Siap. Terima kasih Bu Iik. Barakallah. Ya, dahsyat. Langsung saya dengar suaranya aja langsung ngecas gitu. Langsung kebayang. Walaupun belum kelihatan mukanya nih Bu Iik. Barakallah Bu Ik, ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus punya nilai, teman-teman. Ya, harus punya nilai. Coba teman-teman nanti tulis nilai-nilai positif apa yang teman-teman miliki saat ini. Itu ya. Gitu. Supaya dari nilai inilah kita bisa mentransfer ke anak-anak kita. Ya. Makanya kitanya harus happy, ya. Minimal happy, pribadi yang selalu bahagia, gitu. Itu, itu aja dulu. Kalau Bun, gimana Bun? Saya cuma lulusan SD, misalnya gitu. Saya nggak bisa apa-apa Bun, nggak bisa jualan, nggak bisa. Ya paling saya bisanya ya doain doang. Ya nggak apa-apa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu ya. Eh, Kebahagiaan Bunda itu sangat penting untuk keluarga kita, Bunda. Sangat penting, ya. Kalau Bundanya bahagia, tidak ada luka batin, ya, luka batinnya kita RFM, ya, gitu. Menjadi insya Allah anak-anak kita akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Karena anak-anak kita itu bukan milik kita. Anak-anak kita itu adalah milik Allah. Kita ini dititipin sama Allah, teman-teman. Dititipin sama Allah, ya, gitu. Nah, kemudian fungsi sosial tadi ya meneruskan nilai-nilai, ya, sehingga semoga kita hidup di dunia ini bermanfaat untuk sesama, ya. Anak-anak kita juga bisa bermanfaat untuk teman-temannya, gitu. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini adalah sebagai sumber
penghasilan itu. Sumber penghasilan teman-teman ya. Eh, bagi orang tua, bagi laki-laki, fardu kifayah untuk mencari nafkah. Ya, mencari nafkah itu adalah fardu kifayahnya bapak-bapak. Ya, kita ibu-ibu, astagfirullah, fardu ain itu ya. Fardu ain untuk bapak-bapak itu fardu ain, wajib, kudu, harus gitu ya, gitu. Kalau suami saya belum cukup nafkahnya, Bun, gimana? Nah, tugas kita adalah, ingat apa Bunda? Memuliakan, membahagiakan suami, ya. Ingat ya teman-teman, tugas kita sebagai istri itu bukan untuk mencari nafkah, tapi memuliakan, membahagiakan suami. Teman-teman boleh mencari nafkah, ya, mendapatkan apa namanya, mendapatkan maisha, mendapatkan penghasilan, tapi tugas utama kita tetap memuliakan, membahagiakan suami pasangan kita. Karena suami dan pasangan kita ini energinya itu sangat plek, ketiplek, nempel. Bayangkan, suami menjadi teman tidur kita, deketan terus, jantungnya itu deketan terus teman-teman. Ya, jantungnya itu deketan terus. Nah, itu menjadi energi yang akan menular. Kalau kitanya bahagia, suami juga harus bahagia. Ya, kalau kita membahagiakan suami, pastikan kita juga bahagia. Kalau kita memuliakan suami, pasti kita juga mulia, teman-teman. Gitu, ya. Jadi, ingat ya, tugas kita adalah memuliakan, membahagiakan pasangan. Ya, itu. Mengenai yang lain-lainnya, itu adalah bonus. Ingat, learning to earn. Earn itu adalah dari Allah. Ya. Tapi Bun, selama ini walaupun suami saya nggak ridho, suami saya nggak senang dengan bisnis saya lancar-lancar aja Bun. Nah, hati-hati. Itu jangan sampai itu jadi istidraj, teman-teman. Ya. Kemudian, eh, nah di pagi ini saya makanya mengajak produktif, makanya saya berbicara mengenai tadi dinner ya, berbicara mengenai yang apa? Karena kita ingin sekali memuliakan guru kita. Nah, setelah kita memuliakan apa namanya keluarga kita, Triangle Miracle, selanjutnya kita memuliakan guru kita. Di dalam hidup itu kita ada dua orang tua. Orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang mendidik kita. Siapa orang tua yang mendidik kita? Itu adalah guru kita. Ya. Nah, begitu juga anak-anak kita, teman-teman kita ini adalah orang tua yang melahirkan. Ya, jangan sampai tugas kita nih hanya menjadi orang tua yang melahirkan. Ya, jadilah guru bagi anak-anak kita, teman-teman. Jadilah guru bagi anak-anak kita. Ya. Insya Allah, Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya semangat ya, amazing morning. Hidupnya semakin produktif ya, learning to learn ya. Kemudian Allah izinkan menjadi learning to earn. Alhamdulillah, sudah mau jam 7 rupanya teman-teman tidak terasa ya. Ini apa namanya berkah nih. Zoom-nya tidak ngingetin. Biasanya hanya 40 menit saja. Kalau gitu kita tutup saja teman-teman dengan istighfar. Ada yang mau bantu saya baca doa? Bu Nining boleh? Mana Bu Nining masih kan? Ada sih. Ayo Bunda, Bu Nining bantu saya baca doa. Istighfar aja 3 kali Bu Nining. Atau Bu Iik? Ada yang bersedia bantu saya menutup doa di pagi ini? Bu, Udah langsung aja Kuria lah, udah Hah? langsung, udah aja langsung, udah. Enggak Bu Iik, ayo Bu Iik. Kita bagi-bagi pahala dong Bu Iik. Besok pagi aja. Istighfar aja 3 kali Bu Iik. Ayo kita tutup dengan istighfar 3 kali gitu ya. Oke, mari sahabat-sahabat semuanya, kita tutup pengajian, boleh dibilang saya bilang pengajian aja ya, karena saya lebih senang ini. Nah, kita tutup hari ini yang sudah dicas oleh Buria dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma. 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 Subhanakallahumma.
wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Eh, kasih ya ilmunya. sama-sama Terima kasih Bunda teman-teman semuanya. Nining. Semangat semuanya teman-teman. Bu Nining, Bu Ningsih, Terima kasih. Dani, Terima kasih, Bu Ria. sama-sama Bu Dani, Barokallah, Bunda Rosi, Assalamualaikum. Bunda Eni. Oh, Semangat. Mbak Rosi ikut. Itu Mbak Rosi, Mbak. Bu Ria. Ah, siapa Rosi? Mbak Rosi itu berarti. Ah? Mbak Rosi itu Mbak Rosi yang sama anakku yang berdua itu loh. Oh, Masya Allah, Masya Neng Allah. Rosi ini teh. Yang rada gede, Alhamdulillah. yang rada Semangat, semangat. You are not alone ya Bu Ik ya. Ada saya, ada Bu Ik, ada siapa lagi ya kan? Gitu. Insya Allah ya kita sambut terus takdir Allah yang terbaik. Gitu. ditunggu Alhamdulillah. berikutnya ya. Ya, mangga, mangga ya. Saya minta maaf ya teman-teman. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Ya, salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda. Terima kasih, Bunda. Saya izin menutup dengan Pak Nas lagi ya. Ingat sejak zaman Nabi sampai sekarang selalu ada lafaz Allah dan beberapa potong. Ya, berdasarkan lafaz Allah di dalam ayat tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang kemudian adalah ada gambar tiga masjid yang suci. Masjidil Haram untuk satu dinar, Masjid Nabawi untuk satu dinar, Masjidil Aqsa untuk satu dinar. Tiga masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan diri ada di Masjidil Haram satu kali lipat, di Masjid Nabawi jadi kali lipat, di Masjidil Aqsa ada yang disebut kali 500 kali lipat. Sangat penting delapan merokok roh dan nur yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang bid'ah. Roh adalah lahir kebaikan, roh adalah rezeki yang halal, dan nur adalah visi untuk masuk dan masuk. Tentunya pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang bid'ah. Kemudian kedua dari Bina Khairul Zikir adalah we provide the best kita menyediakan komunikasi pilar terbaik. Dan itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya jadi terkontrol dan nilai tinggi. Salah satu contoh kalau bercerita ketika dijual di tukang besi loak harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pencinta arloji, itu ya harganya akan bernilai tinggi. Maka kita di komunitas ini agar tetap yang tersedia adalah komunitas besar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 135 orang dan tersebar di banyak wilayah. Dengan komunitas besar ini, kita bisa buat tahu bukan hanya menjaga ranking di diri sendiri, tapi program-program komunitas. Kita punya Dinar Club dan itu sebuah program yang hadiah bagi para pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa bermanfaat. Kemudian ketiga adalah best by best.
Jadi itu yang itu saja semua berharap kita juga komunikasi seperti N.